Coba Mbak Nur, saya minta sini Mbak, saya ingin tanya aja. Enggak enggak. Saya ingin tanya aja. Sama-sama. Hah? Waduh. Mau berapa sini tekap? Oh iya. Oh. Terang. Berhenti ya, berhenti, tenang, berhenti. Masya Allah. Alhamdulillah, tenang. Dan saya minta sampean ini, bentar. Saya paskan energinya dulu, bentar. Kun. Duduk. Silakan duduk. Saya persilahkan duduk. Tunggu. Waktu itu. Sudah saya ingin komunikasi. Dan itu harimau itu masih ini. Deh, lampunya ikut aja. Assalamualaikum. Siapakah kiranya hadirin? Putri Ular, kamu yang dari tadi berkeliling di sini terus, iya? Penguasa di sini. Baik. Kamu penguasa di sini. Karena saya tadi memang melihat ular-ular itu selalu mengelilingi tempat ini dari tadi. Jadi sampai ini bagian dari jin kasar yang di sini. Ya. Terus bagaimana ini? Apakah yang akan kami dapatkan pengetahuan dari sini ini? Banyak. Apa tujuan sampai ini masuk ke Mbak ini? Penguasa di sini. Penguasa di sini. Iya. Sebenarnya saya ini paham tentang ular yang ada di sini, ini saya paham. Dan saya melihat tadi ada air mengalir yang dari negeri atas angin tadi. Terus saya harus komunikasi dengan Mbak ini. Cuma saya bingung, pengetahuan apa yang akan saya dapatkan ini? Bisakah Anda ceritakan tentang tempat ini, wahai Kiai? Iya. Sebetulnya ada apa dengan tempat ini? Saya yakin ada aset tersembunyi di sini. Bagaimana itu? Banyak. Apa saja itu? Coba kamu ceritakan. Kalau memang kamu ini penghuni tempat ini, kamu tahu tentang tempat ini, ceritakan. Kisah-kisah yang ada di sini ini. Di sini adalah istana. Yang di sana. Di sana. Apalagi? Tuh ada sosok putih. Tuh. Ada sosok putih yang datang. Dia menunjuk ke sana, benar. Saya melihat ada sosok putih yang datang ke sini. Cuma saya nggak tahu. Itu kayaknya arahnya memang sama Mbak ini. Dan kita nanti akan dapat pengetahuan dari Mbak ini. Itu jangan di belakang gitu loh. Nah, agak gitu. Itu arahnya sama Mbak ini. Saya lihat arahnya sama Mbak ini. Cuma saya belum tahu ini pemirsa. Kita tunggu beberapa saat. Hah? Di sini banyak makhluknya, penunggunya banyak di sini. Asetnya juga banyak. Karena saya mencium ada beberapa aroma pengobatan di sini. Iya. Nah, daerah tempat ini sebetulnya mengandung aset pengobatan juga sebetulnya. Cuma saya belum tahu
bagaimana caranya untuk pengobatan itu. Masya Allah. Apa yang harus saya lakukan? Saya masih bingung. Bentar. Jangan ke sana, jangan ke sana, jangan ke sana. Berhenti, berhenti. Berhenti kamu ini, berhenti, berhenti. Ya. Wah, ini dia mau lari, mau kabur rupanya. Diam. Kenapa Anda ini mau kabur? Hah? Saya mau pulang. Pulang kemana? Ke sana. Saya tadi melihat ular, memang sosok siluman-siluman ular. Nah, gitu. Bahkan saya tahu mustika yang ada di Mbak ini. Nih, mustika ini. Ini sebetulnya mustika ini mengandung unsur gitu loh. Nih. Ini mustika ini. Mustika merah atau apa. Ini saya tahu dari tadi. Dan ini saya emosi ketika melihat ular ini, gitu, siluman ini. Nggak tahu kenapa. Tiba-tiba saya merasa emosi gitu. Karena dia hanya berkeliling saja dari tadi, nggak mau masuk. Terus tujuannya apa gitu loh. Saya ingin komunikasi, ingin pengetahuan dari tempat ini. Dia hanya menakut-nakuti orang saja, supaya orang itu takut dengan bangsa jin dan bangsa gaib. Padahal dia sendiri nggak tahu tujuannya menakutin orang itu untuk apa gitu. Saya tahu mustika ini, nanti kamu akan saya kurung kalau kamu itu selalu begini saja. Saya tahu kamu ini Pandansari, dan beberapa ular atau siluman yang ada di sini saya paham semua. Saya tahu semua. Gitu. Tapi tidak perlu saya bongkar gaib itu. Ya, jadi dengarkan. Kamu duduk sekarang. Jadi dengarkan, inilah mungkin pengetahuan yang akan kita dapatkan. Jadi siluman seperti dia ini, Pandansari dan siluman ular itu galak sekali. Taringnya saja panjangnya segini nih, dan besar badan ular itu. Dia seringkali mengganggu orang, mengganggu manusia atau menakut-nakuti. Biasanya ada perasaan merinding, ada sakit di badan dan lain. Itu bangsa-bangsa seperti itu, siluman ular, gitu ya. Dan mereka sebetulnya mereka sendiri pun tidak tahu kenapa kok mereka ini mengganggu manusia, tujuannya apa. Nah, nggak tahu. Padahal saya lihat dia ini sosok ratu, gitu, sosok ratu. Sehingga perlu pengetahuan juga mereka ini sebetulnya, bukan kita saja gitu yang perlu pengetahuan. Jadi saya sampai di tempat ini ya, tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Saya ingin komunikasi dengan sampean ini. Siapa nama sampean ini? Putri Pandansari. Nah, kan gitu. Dan sampean saya tahu ada hubungan dengan mustika ini. Benarkah itu? Nah, jadi tidak boleh sampean memanfaatkan Mbak ini karena beliau mempunyai mustika ini. Dan saya tahu mustika ini ada kaitannya dengan gaib-gaib atau astral, ular-ular yang di seputaran sini. Tapi jangan sampai menghasut untuk berbuat yang tidak baik kepada orang ini atau Mbak ini, gitu loh. Saya tahu siluman ular yang ada di sini, ketika dia panggil dengan mustika ini, pasti akan hadir, gitu. Pasti akan hadir. Coba kita tanya, benarkah itu? Nah, kan? Nah, jadi walaupun sebangsa siluman, jin dan yang lainnya, tidak boleh mengganggu asalan, harus ada tujuannya. Gitu. Mengganggu itu tujuannya apa? Membuat orang sadar atau hanya mengganggu saja? Ya. Dan tidak boleh mengganggu siapapun sama-sama ini. Apalagi ketika ada acara seperti ini tidak boleh mengganggu saja. Karena dia memang jalan seperti ini tadi, kayak ular,
serok ngelilingin dari tadi, dari awal sampai di sini saja sudah ngelihat langsung saya tadi. Itu taringnya panjang sekali dan seram sekali, rambut panjang tapi di sini ekornya ular dan hitam dia ini. Pas jadi ini. Nah ini saya bilang tidak kebetulan, pas bajunya juga hitam. Benarkah itu? Iya, jadi sampai harus paham. Saya dari Padepokan Cakrabiru sampai tempat ini karena kami melakukan perjalanan spiritual, sehingga saya harus berkomunikasi dengan gaib-gaib yang ada di tempat-tempat yang wingit-wingit atau angker-angker seperti ini. Karena ada sesuatu tujuan kami melakukan perjalanan dunia gaib ini, tapi tidak bisa saya katakan secara umum di sini. Begitu. Kamu juga harus paham, wahai gaib. Dan mungkin sudah waktunya kalau kamu ingin menjaga tempat ini, jaga saja, tapi tidak boleh ngawur ya. Harus bisa berkomunikasi dengan baik. Tidak hanya mengandalkan kekuatan saja, tapi Anda ini juga harus punya pengetahuan, wahai gaib. Tidak boleh mengganggu saja. Nggak tahu tujuannya padahal dia mengganggu itu tadi. Apa tujuan Anda tadi? Hanya mengganggu saja. Iya. Tuh. Itu dia hebat ini, mustika ini. Dan saya yakin ini mustika ini punya kesaktian atau punya maunah gitu loh. Benar itu. Dia putri Pandansari. Dan ini putri di daratan, berbeda dengan putri dari alam peri atau alam angkasa putri. Mungkin inilah pengetahuan kita yang kita dapatkan. Ya, tidak boleh mengganggu yang lainnya. Dan jika masih ada pengetahuan yang akan saya dapatkan dari Anda ini, silahkan katakan saja. Tidak. Karena tidak, dia ini dipaksa seperti apa, dia tidak akan berani masuk ke area situ tadi. Gitu. Ini siluman-siluman ular. Dia nggak akan bisa masuk ke area di batu itu yang saya bilang di depan gerbang itu, nggak bisa. Dia bisanya di sini, hanya mengelilingi saja karena memang sudah beda dimensi alamnya. Benarkah begitu? Iya. Saya tahu sampean itu sebetulnya sosok seorang dewi, seorang putri. Nah, makanya ini harus diproses gitu loh, dibantu. Ya, mudah-mudahan inilah kami sampai di tempat ini memang ada hal yang seperti ini. Bentar, saya masih menunggu sesuatu feeling apa yang di sana itu seperti mencorong kemerahan. Apa itu, wahai gaib? Apa itu? Hah? Apa? Apa itu? Yang mencorong kemerahan itu apa di sana? Apa itu? Pengawal. Nah, dia ini seperti tadinya dia ada di batu mustika ini. Dan itu membahayakan orang sebetulnya. Gitu loh. Itu merahnya aja kayak gitu. Jangan ya. Apa sosok pengawal itu? Apa sosoknya? Hah? Raksasa. Merah itu. Berarti dia beda dengan yang sosok di situ. Nanti kelamaan ini, jadi nanti ini akan saya pulangkan, saya kunci, akan saya pulangkan. Nah, tapi suruh nunggu sebentar, ini ada sesuatu. Nggak apa-apa lah, kita nanti jadi part 1 part 2 nggak apa-apa ya. Karena Subhanaspati yang di sana itu pincer aja kayak tadi, matanya melotot aja ke kita.
Saya tahu itu sampai ke samudra sebetulnya. Kalau saya ikuti tembusnya itu ke samudra. Jangan nakutin kami. Ya, kami ini melakukan sebuah ini karena sebuah amanah atau sebuah perjalanan. Apa tujuan sampean? Beri kami ini pengetahuan, jangan hanya nakut-nakutin saja. Gitu loh. Beri kami ini pengetahuan, jangan hanya menakuti kami. Kalian kesini. Saya ingin kenalan dengan astral yang ada di sini atau gaib yang ada di sini. Siapa nama sampean ini? Saya Menjaga. dan sore. Penjaga Pandansari. Siapa nama sampean ini? Raksasa. Raksasa siapa namanya siapa? Siapa namanya? Siapa? Raksasa gimbal. Raksasa Kimbal. Ya, tuh besar yang merah itu. Iya. Iya. Dan dia ini ada sampai menembus samudera hubungannya. Ya. Benar itu. Nah, begitu maksud saya. Jadi kami biar punya pengetahuan gitu loh. Tidak hanya nakut-nakutin saja. Terus saya ingin tanya tentang batu-batu ini. Benar ini dari alam ya? Dari alam. Dan bukan dibuat manusia. Dan sudah lama sekali ini. Sudah berabad-abad. 200-an tahun. Masya Allah. Iya, iya, iya. Nah, begitu maksud saya. Dan ini merah sekali. Ini kok baunya bau darah. Baunya bau kayak apa gitu. Nanti akan saya netralisir lah ini. Saya tahu sebetulnya ini dari mana sumbernya. Berarti kamu ini masih membahayakan kamu ini. Benar itu. Jadi akan saya netralisir nanti ya. Kamu seharusnya ini disempurnakan agar tidak mengganggu banyak orang. Saya tahu kamu ini galak sama orang, mengganggu orang. Benar itu. Dan ini sebetulnya tinggi dan besar. Ya kayak gini nih. Kayak Superman kayaknya itu. Cuman ngelihat orang. Gitu. Tapi merah, membara, merah itu. Merah, kemerahan. Ya. Tuh. Dari pantai sudah memberi saya, dari samudra sudah memberi saya isyarat ini. Agar mustika ini nanti saya netralisir. Benarkah itu? Ya, nah gitu. Jika memang Anda ini hanya ingin memperlihatkan diri kepada kami terima kasih. Tapi kalau memang sudah cukup, silakan Anda ini kembali. Kembali sendiri ya, pulang sendiri. Ganti. Ganti. Kuntilanak. Nah, tuh, yang putih-putih tuh. Baca nanti saya motong-motong kamera videonya gitu. Mau kemana ini? Ini kayaknya hantu kuntilanak ini pemirsa. Kuntilanak apa WW ya? Waduh ini ya aku ngeri. Tapi yang ngeri loh lah ini ki bengi-bengi ya. Coba kamu kamera dari belakang Pak. Kok nggak ngeri? Merintih. Ya. Tuh kelihatan rambutnya kayak gini ini ngeri loh. Ini kalau pas dewe coba maju tenan ukurannya. Waduh, coba sini. Terus kamu itu kalau nggak mau pulang gimana? Nanti saya selawatin, nanti kamu teriak lagi nanti. Saya diam, ya? Gimana terus kalau nggak mau pulang ini gimana? Supaya kamu ini pulang gimana? Itu gaib yang lain itu sudah capek, sudah nunggu. Nanti gimana? Waduh. Tuh. Mari. Apa?
Apa itu maksudnya? Oh, apa yang diambil? Apa itu? Taman ngambil apa? Apa? Hah? Kamu mau pulang? Oh ya, kemana? Hah? Nah, jangan. Nanti kamu dihantarkan saja, tidak boleh ke sana. Kayak ini kamu harus paham lah. Jangan ke sana. Kamu pulang sendiri ya. Tidak bisa atau tidak mau? Tidak mau. Jangan, coba pulang saja. Bismillah. Ini belum mau kembali, tapi ada sesuatu yang harus diambil. Ini kalau cincin ini diambil, dilepas, hilang semua. Kamu pilih cincin ini tak lepas, apa pilih pulang sendiri? Hah? Pulang sendiri ya? Apa cincin ini dilepas? Oh, dilepas. Benar? Lepas. Ini sumbernya di cincin ini. Nih. Pelan-pelan. Awas. Nah, dengan duduk bersila dan keluar biar mbak ini sadar. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata. Pas. Baca istighfar 7 kali. Allah. Ini nang jentik apa nang apa? Mbok cekel jeng kan itu, enggak posak ini. Sudah sadar kan? Sudah ya. Coba ambil minum. Saya ingin yang ini. Cincin ini. Ini kayaknya ini. Nih. Saya tidur semua, harimau saja tidur gitu loh. Cepat ya. Nih, harimau ini sampai tertidur karena sang lamanya si sosok kuntil apa tadi. Ini sebetulnya ini juga bisa jadi konsultannya. Assalamualaikum. Wahai guys, memang banyak sekali pengetahuan yang saya dapatkan di sini. Ya. Jadi saya melihat ada seperti apa tadi, air mengucur dari atas itu, air yang jernih. Apakah tempat ini memang betul disucikan oleh bangsa kalian ini? Memang itu air suci. Air suci. Terus bagaimana bisa dimanfaatkan tempat ini? Karena saya lihat memang tempat ini bisa untuk sebuah pengobatan. Benarkah itu? Iya. Apakah sebetulnya ada sumber atau air atau apa dari sini? Atau daun atau apa yang bisa dimanfaatkan untuk pengobatan itu apa? Atau akar atau apa? Oyot. Akar ya? Akar. Apa akar pohon yang ini? Iya. Di atas batu ini? Akar pohon yang menjalar di batu yang tembus ke tanah. Jadi akar yang lewat sebuah pohon, lewat sebuah batu ini yang tembus ke dalam tanah, akar itu yang di dalam tanah itu bisa dimanfaatkan untuk obat. Bisa. Oh gitu Bang. Saya melihat di feeling saya itu seperti itu. Tadi saya diberi petunjuknya itu di tempat ini sebetulnya suci. Dalam arti ada maunah kebaikan di sini. Ternyata akar yang memang dia lewat batu ini, nah kayak gini nih contohnya,
dan dia bisa sampai turun, bisa menembus tanah. Nah, diambil akar yang di dalam tanah itu nanti direbus, digodok, direbus ya. Ya. Nah, direbus sampai mendidih, insya Allah itu diminum bisa menjadi sebuah obat. Gitu. Benarkah itu, Wai Kai? Iya. Oh, benar. Iya. Ini memang konsultan ya, sebagai senopati juga konsultan. Batu ini seperti bergerak. Oh. Ini kayaknya kita memang sudah waktunya selesai. Kayaknya ini pengetahuan ini. Jadi akar itu yang masuk ke dalam tanah yang sudah lewat batu ini sampai menembus tanah, dan di dalam tanah itu yang akar bisa menembus tanah ini setelah melewati batu itu bisa dijadikan obat. Dan itu direbus sampai mendidih, ya dicuci dulu lah intinya, cuci bersih dulu, direbus sampai mendidih, ambil akar yang kecil aja gak apa-apa, itu bisa sebagai obat. Itu untuk penyembuhan atau pengobatan ginjal, sakit ginjal, batu ginjal, jantung. Saya lihat, benarkah itu? Iya. Ya, ini pemirsa. Ya, ini adalah ilmu dan pengetahuan, dan ini aman. Kalau seandainya ada yang mau mencoba, silakan. Jadi begini, kenapa saya bilang aman? Ini kan hanya pohon beringin, itu kan? Beringin itu tidak beracun, tidak mengandung racun apapun. Nah, ketika akarnya di atas batu sampai menembus tanah, gali yang ada di dalam tanah. Nah, setelah itu rebus sampai mendidih, diminum ataupun dioleskan. Minimal bacakan doa lah, paling tidak Al-Fatihah lah 1 kali. Insya Allah itu untuk penyakit jantung, ginjal, jika itu diminum secara rutin, insya Allah bisa sembuh. Nah, itu adalah obat. Ya. Nah, ini kita dapat pengetahuan dari tempat ini. Ya, semoga saja semua ini bisa bermanfaat buat kita semua, begitu intinya. Dan ini aman karena pohon ini hanya pohon beringin. Pohon beringin itu sudah pasti tidak mengandung racun, tidak ada racun yang tidak beracun gitu. Ya, jika ingin dimanfaatkan seperti itu, saya melihat informasinya, dapat informasi dari istana sang peri ini tadi, istana atas angin, ya, istana atas angin. Saya udah sampai bicara ya, kayaknya. Jadi ini batu ini sudah memberi tanda. Ada satu lagi, sakit apa ini ya? Masya Allah, sakit kulit. Benar itu, sakit kulit. Jadi ambil akar yang di dalam tanah, ya, Ditumbuhkan. Ditumbuk ataupun direbus. Nah, akar dari dalam tanah ini ditumbuk atau direbus, Lalu dioleskan. dioleskan. Ini untuk penyakit kulit bisa sembuh. Bisa. Bahkan untuk mandi juga direbus, untuk mandi juga bisa ini pemirsa. Bisa ya? Iya. Masya Allah. Jadi seperti itu. Bahkan daunnya juga membawa manfaat ini. Kalau yang akarnya sudah lewat batu dan menembus ke tanah, daun pohon ini saja daunnya juga manfaat itu. Ada mungkin vitamin dan nutrisi tersendiri lah, karena dia memang hidup di atas batu kan gitu. Dan batunya besar dan umurnya juga lama gitu. Ya nggak tahu, mungkin kalau menurut penelitian saya juga kurang paham, tapi ini menurut pengetahuan saya, insya Allah kalau ingin dilakukan atau ingin digunakan akar itu tadi yang seperti saya bilang tadi, insya Allah aman. Jadi tidak ada masalah, boleh dicoba itu ya. Ini pengetahuan buat kita. Segala sesuatu gaib dan apapun ini adalah syariatnya sebagai perantaranya. Kita tetap mohon kepada Sang Pencipta, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi terima kasih Wai Gaib dan atas segala informasinya. Jika memang sudah cukup, silahkan Anda kembali. Baik, monggo. Bangau yang tua itu masih menyimpan. Stop.
Dan napas panjang, baca coba 7 kali. Ini macam tidur rupanya. Assalamualaikum. Aku suruh tenan. Ini harimau, sampai harimau ini tertidur, wahai pemirsa. Lihat tangannya ini tidur juga, tetap mencengkram. Bentar, assalamualaikum, wahai harimau. Oh, ternyata tidak tidur. Dia hanya, oh, tak kira tidur beneran ya tadi, Bang. Jurus. Ternyata jurus macan tidur. Assalamualaikum. Ini harimau ini besar sekali, macan putih ini tidak sembarangan. Kalau dia mengaum, saya yakin kalau dikeluarkan auman yang keras, batu ini pasti saya yakin bergetar. Gitu. Besar sekali harimau ini. Assalamualaikum, wahai harimau. Jika Anda ini bisa menyebutkan nama Anda ini, sebutkan saja. Biar saya ini tahu. Harimau ini sangat berkarisma gitu loh. Saya lihat gaibnya saja berkarakter. Jadi punya sebuah karisma tersendiri harimau ini. Dan ini tua, harimau sesepuh sebetulnya ini. Besarnya besar sekali harimau ini. Apakah Anda ini punya sesuatu yang akan sampean katakan kepada kami? Saya hanya menjaga Hanya penjaga. gerbang masuk. Di gerbang masuk ini. Memang di seputar di selah batu ini di pintu gerbang masuk istana itu. Betul sekali. Itu sekali. Ini pemirsa. Saya kasih tahu lagi. Ini adalah pintu gerbang masuk ke istana atas angin itu sebetulnya. Di selah jalan ini, batu ini. Sana dan 2 penjaga ini. Astral ini besar-besar sebetulnya. Sampai kecapean energinya mereka ini karena masuk ke dalam tubuh mediator atau tubuh manusia. Ya, dia penjaga di sini. Wahai harimau, jika Anda sudah cukup, silahkan Anda ini kembali. Dan kami semua berterima kasih kepada sampean ini. Saya ingin buka. Oh, dia akan kembali sendiri. Apakah Anda akan kembali dengan sendirinya? Belum. Oh, sebelum saya tahu ini sang raja ini sebetulnya. Ini di sini ternyata. Masya Allah. Assalamualaikum. Wahai sang raja dari negeri atas angin, hati-hati ya, jaga yang itu. Saya ingin komunikasi dengan sampean ini. Masih adakah pengetahuan yang bisa saya dapatkan dari tempat ini? Ada. Apa itu? Berikan langsung saja, karena kami sudah lama sekali ini, saya sudah capek. Suruh jaga tempat ini. Nah, itu pesan sampean kepada kami. Ya, insya Allah. Nah, jaga tempat ini. Baik. Katakan lagi, ada apa? Ada yang tidak beres? Apa sebetulnya, ada apa ya? Oke,
Baik, akan saya cari nanti solusinya. Kenapa? Apakah saya harus berjalan ke sana? Sana. Sana? Oh, sana. Pulang berarti? Iya, berarti memang sudah waktunya selesai nih. Begitu. Jadi saya harus pulang. Jadi memang berarti sudah selesai. Monggo silakan. Kalau memang sudah cukup, silakan Anda ini kembali. Wahai gaib. Astagfirullah. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Masya Allah. Cukup. Dia udah pulang sendiri. Tarik nafas panjang, baca istighfar 7 kali. Dia sudah ahli. Udah lihat, dia udah pulang sendiri. Wah, ini dijaga nih pintunya. Utuh sama dia. Nah kan? Iya. Jadi 2 raksasa ini harus saya pulangkan dulu, wahai harimau. Iya. Iya, memang tadi yang pertama masuk dia, ya. Jadi memang harus saya pulangkan dulu. Assalamualaikum. Wahai kedua penjaga pintu gerbang. Silahkan sama-sama ini kembali. Dan saya beserta kru terima kasih dengan informasinya. Jika masih ada pengetahuan silahkan katakan saja. Jika sudah cukup silahkan anda ini kembali. Oh, sudah pulang sendiri. Kan gerbangnya di sini bukan. Mereka ini penjaganya 2 ini. Mereka pulang, harimau ini yang nutup langsung. Kenapa sebagai sifat sekali? Pak! 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 Wahai harimau, silakan anda kembali. Tadi munculnya di situ. Apa? Kamu mau naik situ lagi? Saya mau pertama itu hebat harimau ini, karakter harimau ini memang hebat. Disegani harimau ini. Ini gerbang ini. Oke, matikan anunya, oke. Dupa. Cecek nih, di dalamnya nang lemak.
Tukang ikut. Intinya saya harus mengitari tempat ini nih, syaratnya. Baru diizinkan pulang. Lampunya Oh iya, lampunya ikut loh. Oke. Ya pemirsa, nah inilah tadi ekspedisi dunia gaib kita